Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra, NIM 2210-2021, Prodi Ilmu Pemerintahan Karyawan. Baik, yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Riau Sujarwani, Esos MN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview mata kuliah yang diajarkan oleh Ibu Riau, yaitu azas-azas manajemen. Arti manajemen. Manajemen adalah ilmu atau seni tentang mengendalikan, menangani, atau mengelola sebuah perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pada perkembangannya, manajemen dapat dipisahkan menjadi 5 bagian atau 5 generasi. Generasi pertama yaitu jungle management. Generasi ini lebih mengedepankan kerja secara individu atau secara sendiri. Kemudian juga dapat mengalir bersama-sama orang yang bisa diajak kerjasama. Atau prinsip ini disebut doing things by yourself. Kemudian generasi kedua yaitu management by direction. Ciri-cirinya adalah penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan, seringkali menggunakan paksaan ataupun tekanan, dan berkembang teritori kepemimpinan yang dinamakan by direction. Prinsipnya doing things by the other people. Yang ketiga atau generasi ketiga yaitu manajemen by targeting. Generasi ini lebih memiliki inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target yang telah ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopornya adalah Peter V. Drucker. Kemudian generasi keempat yaitu generasi value creative management, yaitu ciri utamanya memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim. Artinya lebih kompleks, lebih saling hormat menghormati, lebih mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian juga lebih percaya diri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah manajemen perusahaan ataupun organisasi. Kemudian yang kelima atau generasi kelima yaitu knowledge and human networking management, yaitu generasi atau manajemen bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Artinya individu manusia, human, lebih diutamakan daripada faktor pendukung lainnya. Artinya keahlian manusia diperlukan, kemudian hubungan relasi diperlukan oleh anggota organisasi dan bukan mengedepankan alat-alat produksi, melainkan skill organisasi atau orangnya itu. Baik, kemudian kita masuk ke dalam fungsi manajemen. Secara umum mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu yang sering kita gunakan, yang pertama sebagai planning atau perencanaan, yang kedua sebagai organizing atau pengorganisasian, yang ketiga staffing atau pengadaan pegawai, yang keempat directing atau pemberian bimbingan, yang kelima coordinating atau mengkoordinasian, yang keenam
reporting, pelaporan, yang terakhir budgeting atau penganggaran. Itulah tadi sebagai fungsi organik. Kemudian fungsi kedua yaitu fungsi-fungsi pelengkap. Itu tidak mutlak. Sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contohnya ada budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip-prinsip manajemen. Ada 15 prinsip manajemen yang harus kita ketahui. Yang pertama, pembagian pekerjaan, artinya harus jelas dalam manajemen itu. Kemudian kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin diperlukan. Yang keempat, kesatuan perintah. Artinya perintah hanya diberikan oleh satu komando. Kemudian yang kelima, ada kesatuan arah atau tujuan daripada organisasi tersebut atau manajemen harus jelas. Yang keenam, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketujuh, gaji, upah atau penghasilannya juga harus jelas diperhitungkan. Yang kedelapan, sentralisasi atau situasi kondisi yang diberikan hasilnya harus lebih baik. Yang kesembilan, jenjang hierarki secara karir dari tertinggi sampai ke bawah itu harus jelas. Kemudian ketertiban. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas jabatan pegawai. Kemudian kepastian kestabilitas dalam bekerja. Yang ke-14, prakarsa. Yang terakhir yaitu kesetiakawanan atau yang kita sebut teamwork. Baik, kita masuk materi yang kedua yaitu unsur-unsur manajemen. Setidaknya manajemen memiliki 6 unsur untuk menjalankan organisasi. Yang pertama, unsur manusia. Unsur manusia sangat penting dan sangat menentukan di dalam manajemen organisasi untuk dapat membuat tujuan. Tanpa manusia, organisasi tidak akan ada proses kerja. Kemudian yang kedua, unsur money atau uang. Uang juga sangat penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Bisa besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uangnya atau money-nya. Yang ketiga, unsur mesin atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia. Kemudian unsur metode atau cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Kemudian unsur yang kelima yaitu unsur material atau bahan-bahan maupun perlengkapan. Di dalam manajemen harus ada material karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama sehingga material perlu untuk melancarkan aktivitas produktivitas. Kemudian yang terakhir, unsur pasar. Ini sangat penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Kemudian kita masuk ke dalam teori manajemen. Banyak tokoh yang mengembangkan tentang teori manajemen. Setidaknya pada kali ini saya akan
menguraikan 3 teori tentang manajemen. Yang pertama, scientific management, yaitu pada tahun 1903. Tokohnya adalah Taylor, Fayol, kemudian Gulick, Ulrich. Manajemen ini fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Kemudian yang kedua, teori hubungan manusia atau human relation, tahun 1930. Tokohnya ada Follett, ada Mayo, kemudian Riot Lisberger. Sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Yang terakhir, teori behavior science atau teori perilaku yang dikembangkan pada tahun 1950. Tokohnya ada Chester Ibernett dan Herbert Simon. Mereka mengungkapkan gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Fokusnya pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung kepada perilaku orang-orang di dalam organisasi. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan atau planning. Arti perencanaan bermacam-macam yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh terkemuka di dalam dunia perencanaan atau di dalam dunia manajemen. Dimulai dari W.H. Newman, kemudian Louis A. Allen, kemudian H. Cons and O'Donnell, kemudian Sondan P. Sagian, kemudian juga ada George R. Terry. Kita tarik kesimpulan arti perencanaan yang mereka kemukakan, yaitu perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka atau di awal hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Baik, secara fungsi, perencanaan ini dapat kita uraikan yang pertama sebagai interpretasi, yaitu dapat menjelaskan, menguraikan, menjabarkan kebijakan umum daripada organisasi tersebut. Kemudian fungsi perencanaannya yaitu sebagai forecasting atau dapat menghitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, secara fungsi sebagai koordinasi atau sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, fungsi ekonomis. Artinya, perencanaan juga dapat mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen lebih efisien. Yang kelima, sebagai pedoman atau patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan. Yang keenam, sebagai kepastian atau menetapkan di muka, di awal, hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti dan bukan secara coba-coba. Yang ketujuh, sebagai preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Kemudian yang selanjutnya, prinsip atau azas perencanaan. Secara garis besar, prinsip terbagi 8. Yang pertama,
sebagai prinsipnya itu kontributor, membantu tercapainya tujuan. Yang kedua, prinsipnya primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, pervasivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, alternatif. Yang kelima, efisien. Yang keenam, limiting factor. Yang ketujuh, fleksibilitas. Yang kedelapan, lebih strategis. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam perencanaan. Yang pertama, secara penggunaan, perencanaan ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, single use plan atau perencanaan sekali pakai, atau repeat plan, standing plan. Perencanaan yang berulang-ulang atau perencanaan yang tetap dipakai. Secara proses itu harus memiliki policy planning, program planning, operational planning. Kemudian secara jangka waktu dapat kita kelompokkan perencanaan menjadi tiga. Ada long range planning atau jangka panjang, atau intermediate planning atau jangka menengah, atau short range planning jangka pendek. Secara wilayah atau pelaksanaan dapat kita kelompokkan atau terbagi rural planning, city planning, regional planning, national planning. Kemudian juga secara materi atau objek perencanaan tersebut harus memiliki personal planning, financial planning, industrial planning, education planning, socio-economic planning. Dan secara umum dan khusus perencanaan juga dapat kita kelompokkan. Yang pertama, general plan atau rencana umum, kemudian special plan, rencana khusus, kemudian overall planning, perencanaan pola kerja umum, atau network planning, pekerjaan jaringan kerja. Kemudian secara sumber perencanaan dapat kita jelaskan harus memiliki yang pertama kebijakan pucuk pimpinan, yang kemudian juga harus memiliki pengawasan, kemudian juga harus memiliki kebutuhan masa depan, kemudian juga harus ada penemuan-penemuan baru, yang kelima harus memiliki prakarsa dari dalam, kemudian yang keenam harus memiliki prakarsa dari luar. Kemudian pembuat perencanaan ini banyak yang bisa membuat. Di sini setidaknya ada 4 unit atau 4 kelompok yang dapat membuat perencanaan. Bisa dari perorangan melalui tenaga ahli atau staf. Kemudian juga bisa dari unit staf yang khusus bagian perencanaan. Kemudian juga ada panitia, yaitu badan perencanaan. Kemudian juga ada kontraktor atau konsultan perencanaan. Kemudian kita masuk tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan. Yang pertama, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap dan berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. Kemudian melakukan atau melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis. Yang kedelapan, mengatur urutan dan waktu perencanaan secara terperinci. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi atau penilaian.
Perencanaan yang baik itu dapat kita lihat pertama melalui secara sifat, ciri atau prinsip yang baik. Yang pertama, perencanaan itu tujuannya adalah mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan, bersifat sederhana, luas. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko, bersifat praktis ataupun pragmatis, dan merupakan forecasting. Kemudian perencanaan yang baik itu dapat kita pandang dari proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Apa saja itu? Yang pertama, what atau apa, yaitu tentang tujuannya apa. Yang kedua, when atau kapan, tentang kapan dilaksanakan. Yang ketiga, how atau bagaimana mengerjakannya. Yang keempat, who, siapa tenaga kerjanya. Yang kelima, where, di mana tempatnya. Yang keenam, why, mengapa keperluannya, mengapa dikerjakan. Kemudian kita memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Yang pertama, cara pandangnya mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisa data-data. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih cara yang terbaik. Yang keenam, pelaksanaan. Yang ketujuh, penilaian hasil. Baik, selanjutnya materi tentang pengorganisasian atau organizing. Secara arti, organisasi banyak yang mengemukakan. Ada James D. Money yang mengatakan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ada George R. Terry yang mengatakan organisasi adalah pengalokasian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antar kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan penyediaan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Kemudian juga ada staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM mengatakan organisasi adalah suatu sistem usaha kerjasama daripada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian juga ada Profesor Dr. Sondang Siagian mengatakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Kemudian hakikat organisasi yaitu sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, organisasi sebagai wadah, di mana yaitu sebagai tempat kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua, organisasi sebagai proses. Dia bersifat dinamis. Interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu bisa formal dan bisa informal. Kemudian kita masuk unsur organisasi. Yang pertama, kelompok orang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Kemudian kita masuk fungsi organisasi, yaitu dapat mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, dapat mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, dapat mencegah kesimpang siuran kerja. Yang keempat, dapat menentukan pedoman kerja. Menurut prinsip organisasi, ada 12 prinsip organisasi. Yang pertama, menentukan tujuan.
yang kedua kesatuan arah, yang ketiga kesatuan perintah, yang keempat keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang, yang kelima pembagian tugas, yang keenam struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin, yang ketujuh pola dasar organisasi harus relatif permanen, yang kedelapan adanya jaminan jabatan, yang kesembilan balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan, yang ke-10 penempatan orang yang sesuai dengan keahlian, yang ke-11 batas kemampuan pengawasan, yang ke-12 koordinasi, yaitu unsur-unsurnya ada kualitas dan kuantitas, waktu, penentuan arah dalam tindakan. Kemudian ada bentuk organisasi. Secara garis atau secara lini, organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan, kebijakan, dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Bagaimana ciri atau sifatnya? Yaitu itu lebih kita ketahui dan kita lihat ada dalam organisasi kecil. Yang kedua, cirinya itu jumlah pegawainya sedikit. Yang ketiga, pemilik biasanya menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi. Yang keempat, hubungan kerja bersifat langsung. Yang kelima, spesialisasi yang dibutuhkan rendah. Yang keenam, anggota organisasi saling mengenal. Yang ketujuh, tujuannya sederhana. Yang kedelapan, alat-alatnya pun sederhana. Yang kesembilan, struktur organisasi sederhana. Yang ke-10, produk yang dihasilkan belum beraneka ragam. Yang ke-11, pimpinan organisasi seorang tunggal. Yang ke-12, garis komando ke bawah lebih kuat. Kemudian organisasi staff atau staff organization adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian juga ada organisasi sebagai lini atau garis dan staff. Line and staff organizing. Line and staff organization, suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling rendah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ini bagaimana ciri-cirinya atau sifatnya? Yang pertama, tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural. Yang kedua, lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Kemudian, organisasi tipe panitia atau committed type of organization adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif, terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Ciri-ciri maupun sifatnya, yang pertama, pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Yang kedua, tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Yang ketiga, semua anggota dipimpin mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Yang keempat, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.